Alexander, putra Filipus dari Makedonia, datang dari negeri Kitim dan mengalahkan Darius, raja Persia dan Media. Lalu ia menggantikannya menjadi raja. Sebelumnya, Alexander sudah menjadi raja atas negeri Yunani. Ia maju sampai ke ujung bumi dan menjarah banyak bangsa. Seluruh bumi membisu di hadapannya. Lalu ia menjadi tinggi hati dan sombong. Ia menghimpun kekuatan yang sangat besar dan menaklukkan wilayah-wilayah, bangsa-bangsa, dan penguasa-penguasa. Mereka semua membawa upeti kepadanya. Sesudah itu, ia jatuh sakit, terbaring di tempat tidurnya, dan menyadari bahwa ia akan mati. Dari para penguasa itu, keluarlah suatu tunas yang jahat. Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus, yang pernah menjadi sandera di Roma. Ia menjadi raja dalam tahun ke-137 kerajaan Yunani. Pada masa itu, tampillah di Israel orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Mereka menyesatkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita pergi mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekitar kita. Sebab sejak kita memisahkan diri dari mereka, banyak malapetaka menimpa kita." Kota Yerusalem dirampasi dan di bumi hanguskannya. Ia meruntuhkan rumah-rumahnya dan tembok sekelilingnya. Mereka harus membiarkan anak-anak mereka tidak disunat, mencemarkan diri dengan segala yang najis dan menjijikkan. Dengan demikian, mereka akan melupakan hukum Taurat dan mengubah seluruh tatanan hidup mereka. Siapapun yang tidak bertindak sesuai dengan titah raja harus mati. Dengan kekuasaan, bulan demi bulan, mereka bertindak keras terhadap Israel, terhadap orang-orang yang ditemukan di kota-kota. Mereka memilih untuk mati daripada dinajiskan oleh makanan atau mengabaikan perjanjian kudus. Mereka pun menemui ajalnya. 1 Makabes 1 ayat 1 ayat 3 sampai dengan 5, ayat 10 sampai dengan 11, ayat 31, ayat 48 sampai dengan 50, ayat 58 dan ayat 63. Menjadi diri sendiri. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Dalam kehebohan di seputar kelahiran dan pemberian nama Yohanes Pembaptis, baiklah kita memfokuskan pada keheranan sanak saudara dan para tetangga saat Elisabet meminta supaya anaknya diberi nama Yohanes. Tidakkah ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian? Begitulah mereka berkomentar. Keheranan yang wajar dari suatu masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya. Namun, keteguhan hati Elisabet yang diamini oleh Zakaria, bagiku memberikan peneguhan bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada komentar orang lain. Ketika orang lain dijadikan patokan kebahagiaan, kita akan terus sibuk memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Karakter Yohanes kelak akan memberikan contoh kepada kita. Perlunya menjadi diri sendiri. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Aku menyuruh utusanku
supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Maleaki bab 3 ayat 1. Tamu agung yang akan datang menjadi peristiwa besar, maka perlu persiapan layak untuk menyambutnya. Misalnya, jalan-jalan dibersihkan, kanan kiri jalan dipasang umbul-umbul, dan lain-lain. Apalagi yang akan datang itu raja di raja, maka harus persiapan betul-betul layak. Karena yang akan datang itu bukan raja duniawi, tetapi Tuhan. Maka jalan yang dipersiapkan bukan jalan aspal atau tol, tetapi jalan hidup kita manusia. Jalan hidup bengkok harus diluruskan. Gunung kesombongan harus diratakan. Jurang kelemahan harus ditutup kekuatan. Di Perjanjian Lama, yang mempersiapkan jalan adalah Nabi Elia. Sedangkan dalam Perjanjian Baru adalah Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati orang yang mempersiapkan jalan hidupnya agar layak sambut kehadiran Tuhan. Be yourself. Luke chapter 1 verse 57 to 66. In the furor surrounding the birth and naming of John the Baptist, let us focus on the astonishment of relatives and neighbors when Elizabeth asked that her son be named John. None of your relatives that have that name, they remark. It's a natural wonder of a society that clings to tradition and culture. But Elizabeth's steadfastness, which Zechariah agreed with, gives confirmation to me that happiness doesn't depend on other people's commands. When other people are used as a benchmark for happiness, we will continue to be busy giving a good impression to others. John's character will rather set an example for us. The need to be yourself. What will this child become? Because God's hand is with him. 晨露，做你自己。在围绕西至罗汉的出生和明明的光日中，让我们关注当伊撒伯尔要求他的儿子取名为罗汉时，亲戚和邻居的惊讶。他们说，在你祈祖中没有这个名字。这是一个坚持传统和文化的社会的自然习惯。当伊撒伯尔的坚定，扎加利亚也同意。这让我决心，幸福并不取决于其他人的评论。当别人被当作幸福的标准时，我们将继续忙着给别人留下好印象。罗汉的性格后来会为我们树立榜样，就是需要做你自己。这孩子将成为什么人物啊？因为上主的手与他同在。Today, you're going to make it, not because of you, but because of him.